Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, polisi menangkap 4 pelaku pembunuhan sadis terhadap lansia perempuan di Pekanbaru, Riau. Salah satu pelaku merupakan menantu perempuan korban yang diduga sebagai dalang pembunuhan. Pembunuhan sadis gegerkan warga Kelurahan Limbungan, Pekanbaru, Riau. Dalam rekaman CCTV terlihat korban, seorang lansia perempuan, sedang duduk berbincang dengan 2 wanita di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba dari arah belakang datang seorang pria membawa balok, lalu memukul korban berulang kali hingga korban terkapar. Usai melakukan tindak kekerasan, pelaku kemudian merusak CCTV di ruang tamu. Selanjutnya, pelaku membawa korban ke dapur dalam kondisi bersimbah darah dan tak bernyawa. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku. Salah satu pelaku merupakan menantu korban, wanita berinisial AF, yang menjadi dalang pembunuhan brutal. Usai membunuh, para pelaku juga membawa kabur barang berharga korban. Telah terjadi diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mana mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas 6 inisial M, umur 60 tahun. Kini polisi masih memeriksa intensif ke-4 pelaku dan mendalami motif pembunuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Riau mengungkap pelaku perampokan yang disertai pembunuhan terhadap seorang wanita lansia di Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku yang merupakan menantu korban adalah sakit hati akibat sering dimarahi. 4 orang pelaku berinisial AF, SL, E, dan L diringkus polisi di 2 lokasi berbeda. AF yang merupakan menantu dari korban adalah otak dari aksi ini. Ia nekat melakukan aksinya karena sakit hati sering dimarahi oleh korban. Keempat pelaku merencanakan aksi perampokan hingga berujung pembunuhan yang menewaskan seorang lansia. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore Pak Pandra, apa kabar? Iya, selamat sore Mbak Reni, selamat sore para pemirsa iNews dimanapun berada. Ya, Pak Pandra, langsung saja setelah 4 pelaku ditangkap, apa fakta baru yang berhasil diungkap oleh polisi? Ya, yang jelas menantu daripada korban ini sebagai otak ataupun juga sebagai inisiator untuk melakukan suatu aksi pencurian dengan kekerasan dan juga awalnya ingin menguasai harta milik korban. Karena apa? Motivasinya karena adanya rasa sakit hati tadi. Karena kita ketahui pelaku menikah dengan anak korban yang pertama dan menikah tahun 2022 dan tidak lama kemudian, 1 tahun kemudian, dan tidak memiliki anak, dan selalu dalam kesehariannya dia juga dikatakan dari pengakuannya bahwa selama ini dia mengetahui bahwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan selalu mendapatkan penghasilan dari korban. Dan pernyataan secara verbal yang selalu menyinggung perasaan dia itulah yang membuat dia keluar dari rumah menurut pengakuannya. Dan dia punya perasaan dendam karena pernyataan verbal itu agak menyinggung dari strata sosial daripada pelaku itu sendiri. Awal di tahun 2023 sampai 2024 ini hubungannya baik-baik saja dengan korban. Bahkan korban pun juga sering membantu sejumlah uang kepada si pelaku. Namun di tahun 2025 semenjak pelaku AF ini berkenalan dengan tersangka SL ataupun eksekutor ini, berubahlah rencana. Dari yang ingin menguasai, ingin merampok, lama-lama punya keinginan untuk membunuh. Bahkan mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, melakukan survei yang dilakukan sampai 4 kali, dan menyewa kendaraan minibus tersebut yang kita lihat ada warna hitam. Bahkan mereka survei sampai 4 kali, bahkan sudah pernah dilakukan suatu pencurian yang dilakukan pada tanggal 8 April. Kecurigaan daripada keluarga dan juga dari korban tersebut ini sebenarnya sudah diketahui dari tanggal 8 April, sehingga di tanggal 9 April barulah dipasang CCTV yang kita lihatkan
kita saksikan bersama-sama. Jadi CCTV ini belum ada 1 bulan, Mbak Reni, dan inilah yang dapat mengungkap semua identitas dan semua pelaku yang dikenal, yang patut dikenal. Jadi perlu saya jelaskan, masing-masing mempunyai peran. Otak daripada perencana ini salah satunya adalah AF sendiri yang ingin menguasai harta korban. Kemudian SL mempunyai tujuan untuk melakukan suatu pembunuhan, ya, sehingga lebih leluasa untuk mengambil barang korban. Bahkan yang akan dia bunuh rencananya adalah 4-empatnya. Karena di dalam rumah itu hanya ada suami korban atas nama Salmon Meha, kemudian anak nomor 1 yang memang istri daripada tersangka, yang satu lagi adalah anak yang nomor 3. Nah, 4 orang itu direncanakan demikian agar leluasa menguasai hartanya. Kemudian peran daripada yang nomor laki-laki yang satu lagi, yaitu adalah tersangka E, hanya sifatnya membantu saja. Dia yang mempersiapkan kayu broti yang diperoleh di salah satu hotel ataupun salah satu hotel yang berada di Jalan Riau, Kota Pekanbaru. Dia mempersiapkan. Sedangkan yang satu lagi yang perempuan itu adalah L, sahabat ataupun kawan sama-sama satu permainan pada saat masih di Medan terdahulu. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan saat ini dari semua fakta-fakta yang terjadi, semua mereka mengakui terhadap perbuatan yang terjadi, sehingga kami akan memproses sesuai dengan hukum ataupun dengan pemberlakuan hukum KUHP yang baru, yaitu di Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP di pasal 458, 459 dan juga 479, yaitu adalah pembunuhan berencana dan juga pencurian dengan kekerasan mengakibatkan orang meninggal dunia, dan juga ancaman hukumannya mencapai hukuman lebih dari 20 tahun sampai dengan hukuman mati. Begitu, Mbak Reni. Baik, terima kasih banyak Pak Pandra atas update-nya. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore, salam. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan 5 orang satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat memanas. Terdakwa membantah terlibat pembunuhan dan bahkan mengaku mendapatkan kekerasan saat pemeriksaan polisi hingga mengalami patah kaki. Suasana ketegangan sempat mewarnai usai sidang kasus pembunuhan terhadap 5 orang korban dalam satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Salah satu terdakwa, Ririn, tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Sempat terlibat ketegangan dengan kuasa hukum terdakwa Ririn dengan petugas. Sambil tertati-tati, Ririn mengaku dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan dari polisi yang mengakibatkan kakinya patah. Kuasa hukum terdakwa mengaku kecewa terhadap jaksa yang tidak menghadirkan saksi terdakwa Prio yang mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saksi Prio Bagustiawan itu sebagai saksi untuk Ririn. Itu yang kami tunggu-tunggu, karena Prio itulah yang tahu pembunuhan. Prio itulah yang menyaksikan pembunuhan. Dan Prio juga mengaku ikut menguburkan, disuruh oleh Aman Yani. Dan Prio lah yang menyebutkan nanti bahwa Ririn tidak terlibat. Sebelumnya, kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan publik, di mana korban berjumlah 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas dan dikubur dalam satu lubang di sekitar rumah korban pada akhir Agustus 2025 lalu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.